Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kali ini saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Refli Harun, ahli hukum tata negara, tentang pelaporan KP Ansor untuk saudara Faisal Assegaf yang oleh Bapak Refli Harun ditanggapi. Mestinya katanya itu ya janganlah kita itu mudah untuk melapor lebih dulu. Bagus itu kan mengambil langkah somasi sehingga nanti dimintakan untuk permohonan maafnya atau klarifikasi ya, atau diadakan sepakatan, itu ditentukan dalam jangka waktu. Nah, kalau nanti Faisal Assegaf itu membuat ya sikap kembali merugikan atau dianggap yang merugikan pihak NU, maka itu baguslah untuk baiklah itu untuk dilanjutkan secara hukum gitu. Nah, dalam hal ini saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Refli Harun itu kok bijak ya, seolah-olah itu bijak ya. Akan tetapi Pak Refli juga kan haruslah insafi ya, harus kita ingat juga bahwa Faisal Assegaf itu bukan hanya kali ini ya, beliau itu membuat pernyataan-pernyataan yang sangat ya merugikan ya, yang sangat tidak bagus ya kepada pihak atau ulama-ulama NU ya gitu. Dan pernah juga itu kan dilaporkan ya atau ditindak itu sehingga terjadi adanya kesepakatan juga pada waktu itu yang juga diterima oleh pihak NU ya. Dan kenyataannya itu setelah adanya pernyataan itu bukan berarti itu Faisal Assegaf itu berhenti, tetapi makin liar ya, terus itu ya seolah menyerang ya warga NU itu, terutama ulama-ulamanya itu kan. Nah dari sinilah ya tentu ini ya yang akan membuat menjadikan gerah ya bagi warga NU itu. Lalu bertindaklah itu ke KP Ansor untuk melaporkan saudara Faisal Assegaf itu. Bukan berarti itu langkah keji ya, langkah selim ya, tetapi tindakan itu ya mungkin sudah satu waktunya ya, saatnya karena sudah dilakukan berulang-ulang oleh Faisal Assegaf. Yang kedua juga itu kan ya, hidup itu kan memberikan efek jerah dan sekaligus juga pelajaran bagi kita semua untuk kita tidak gampang membuat pernyataan-pernyataan yang merugikan orang lain ya. Nah setelah itu juga saya menyaksikan itu bahwa Pak Refli Harun juga itu kan membawa-bawa nama rezim ya, atau nama Pak Jokowi ya, bahwa seolah ada pernyataan kenapa ini pada zaman rezim Pak Jokowi ini kok orang ini kok mudah sekali ya melapor itu ya, orang mudah sekali kok rame membuat persoalan ya. Nah,
dalam tanggapan yang ini ya, saya juga itu menanggapi ya, saya juga menangkap ya kesan ya, seolah-olah ini rejim Jokowi kok seperti ini gitu ya, dalam kepemimpinannya itu, sehingga kok banyak sekali persoalan-persoalan dan kemudian timbul ya rakyat itu saling melapor gitu kan. Nah, ini rejim gitu ya. Seolah-olah rejim ini buruk sekali ya, hanya menimbulkan kericuan gitu kan, banyaknya persoalan masyarakat, sehingga timbullah saling melapor itu kan. Kesan atau tanggapan seperti ini juga ya saya anggap itu ya wajar-wajar saja oleh Pak Refli Harun. Memang kenyataan saat ini seperti itu adanya ya, orang mudah sekali itu kan saling melapor. Tetapi ya, untuk supaya adil juga ya, kita dalam meneliti dan melihat keadaan itu juga ya, pantaslah kita untuk juga mencari asbabul halnya ya, latar yang melakangi kenapa ini kok masyarakat itu kok sekarang kok rame ya, saling melapor itu. Nah, saya kira semua menyaksikan ya bahwa pada saat ini banyak sekali juga itu berita-berita ya yang di depan mata kita itu adanya ya rakyat, seorang atau individu atau golongan ya, yang dengan mudahnya itu membuat pernyataan yang menghina, menghujat, mencaci, bahkan menyampaikan fitnah dan pernyataan yang saya kira sangat tidak beradab ya, atau sangat barbar sekali kepada pemerintah, khususan kepada Bapak Jokowi. Nah, ini kenapa, ini fenomena apa ini kan, asbab apa ini kok ya, masyarakat kita itu, terutama juga ini masyarakat awam itu dengan mudahnya ya, yang kita lihat setiap hari itu membuat pernyataan-pernyataan yang sangat barbar, jorok ya, norak gitu ya, kepada Bapak Jokowi ya, juga sangat berani ya, memberikan pernyataan itu yang juga tidak sopan, tidak adab itu kepada pemerintah kita yang sekarang ini. Dan saya kira itu mereka itu ya rakyat atau umat ya, masyarakat awam ya, dan umat yang terbatas wawasannya itu kan ya, tidak tahu apa-apa sebetulnya mereka itu. Saya kira ya, mereka itu hanya mengikut apa kata imam, apa kata tokoh ya, apa kata figur yang diikuti itu kan. Nah, maka kalau saja itu para figur, para tokoh, para imamnya itu ya bagus, tentulah ya masyarakat yang di bawah itu akan bagus juga ya. Kalau para tokohnya ini yang diikuti ya memberikan pencerahan, insya Allah itu orang awam juga itu ya, umat-umat yang terbatas bahwasanya juga akan mengikuti ya pencerahannya, sehingga berperilaku dengan sopan dan adab itu ya. Tetapi kenyataan ini, maaf ya, yang saya saksikan ini dengan sudut pandang keawaman saya. Kenapa kok ya banyak tokoh-tokoh yang difigurkan, banyak tokoh-tokoh yang diikuti, banyak tokoh-tokoh yang mestinya itu membuat pencerahan ya bagi masyarakat awam dan umat yang terbatas wawasannya, kok yang
lebih banyak itu malah membuat narasi-narasi atau asumsi-asumsi yang tidak jelas, yang banyak ya membuat bingung masyarakat awam itu, yang banyak membuat bingung itu para umat yang terbatas wawasannya. Bahkan para tokoh itu banyak sekali yang hanya pinter ya menyalahkan pemerintah, menyalahkan setiap apa saja yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, tetapi sangat kurang sekali memberikan solusi yang sebagusnya atau sebaiknya itu bagaimana ini. Yang juga itu ya mungkin ya jadi sebab itu masyarakat awam jadi berani, atau umat yang terbatas wawasannya itu jadi sesuka hati itu ya menirukan itu ya para tokoh-tokohnya itu, atau terpanggil atau mengikuti atau terpengaruh ya oleh sikap-sikap para tokohnya itu kan, yang mestinya itu kan banyak tokoh-tokoh yang pinter yang bergelar itu kan, yang menjadi figur, yang menjadi imam, yang menjadi panutan. Kan sangat indah kalau semisalnya itu kan kerjasama dengan pemerintah itu kan dalam membangun dan memberikan yang terbaik itu bagi masyarakat itu, bagi rakyat, bagi umat itu, kerjasama ya. Atau kan memberikan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat itu kan, gagasan-gagasan itu kan ke pemerintah itu ya yang positif itu ya, untuk bagaimana baiknya itu pemerintah itu memberikan dan melayani, mewujudkan keinginan-keinginan masyarakatnya itu, bukan cuman sekedar nyinyir atau sekedar mencari kesalahan-kesalahannya saja terus dibedar-bedarkan ke publik, ke umum gitu ya. Itu kan kesannya ya, meskipun itu maksudnya bagus itu ya, atau tidak didasari macam-macam itu kan, seolah-olah ini apa yang disampaikan oleh para tokoh itu hanya pelampiasan kebencian itu kan. Nah, ya wajarlah kalau ada penilaian seperti itu juga. Kenapa? Karena yang lebih banyak itu mengungkap kesalahannya itu timbang menunjukkan yang benarnya gitu kan. Pemerintah kita itu kan ya jelas ya tidak sempurna ya, pasti itu kan banyak kekurangan itu, apalagi juga pribadi Pak Jokowi ya sebagai manusia biasa tentu saja kan banyaklah kekurangan ya. Tapi tidaklah sepantasnya ya hanya kita mencari kesalahan-kesalahan tanpa kita memberikan solusi yang terbaik bagi mereka gitu. Kritik silakan itu kan dilindungi undang-undang itu kan, apalagi memberikan gagasan-gagasan, masukan-masukan, pendapat-pendapat yang bagus itu, bahkan untuk demo ya turun ke jalan saja itu kan dilindungi undang-undang. Yang terpenting itu kan tertib itu ya, yang terpenting itu kan sopan ya, yang terpenting itu tidak membuat kegaduhan dan mengganggu ya ketentraman bangsa, ketentraman masyarakat itu kan. Boleh-boleh saja itu kan, peluang itu kan sangat banyak sekali diberikan oleh pemerintah kita itu untuk menyampaikan pendapat yang berbeda pandangan atau kritikan-kritikan itu kan. Bagus kalau tidak disertai penghinaan, penghujatan, cacian atau pernyataan yang biadab itu ya. Itu kan bagus-bagus saja itu. Malah kita harapkan ya sebagai orang awam itu supaya tokoh-tokoh itu bekerja sama dan memberikan pandangan, kritikan ataupun masukan-masukan yang bagus kepada pemerintah, sehingga pemerintah juga ada semangat itu kan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya kan, begitu harapan kita itu.
dia tidak pinter mencari kesalahan saja itu ya. Janganlah juga ya dumeh kita itu kan di negara demokrasi, itu apa-apa itu bersandar atas demokrasi, seolah-olah demokrasi ini kebebasan yang tanpa batas ya. Meskipun kita hidup di alam demokrasi juga ya, tentunya lah ya tidak bebas begitu saja menyampaikan hal-hal yang tidak sopan ya, hal-hal yang tidak adab itu. Demokrasi diatur itu kan sebatas juga untuk supaya ada kebebasan itu berpendapat, tapi juga ada di sana muatan ikatan yang mengatur kita supaya kita tetap dalam kerangka yang positif ya, dalam kerangka yang beradab itu kan, supaya yang mengkritik mendapat manfaat, yang dikritik juga mendapatkan manfaat itu. Kalau demokrasi kemudian dengan cara prakteknya itu semau gua, waduh, piye negara iki ya. Piye negara iki ya. Nah, apalagi ya para tokohnya kemudian seolah-olah ini tidak memberikan penjelasan secara positif ya dalam makna demokrasi ini, sehingga ditangkap oleh para orang awam ini seolah-olah kita punya kebebasan yang tanpa batas itu ini. Lah, dari apa yang saya jelaskan ini ya kalau ditarik ya kesimpulan ini ya, bahwa kondisi ya yang sekarang ini yang banyak sekali ya persoalan kemudian terjadi saling melapor ini sebetulnya ini apakah ini disebabkan keadaan rejim ya yang sembrono ya, rejim yang ngawur gitu ya, apa rejim yang buruk ya katakanlah gitu ya. Nah, apakah ini juga disebabkan para tokoh yang ngawur, yang sembrono, yang suka bersikap asmuni gitu ya, samuni gitu ya. Ini ya yang juga harus kita adil gitu ya. Jadi dari dua segi kita coba untuk bandingkan apakah ya ini sebab rezim yang sembrono, yang ngawur gitu ya. Ya, apakah ini sebab pengaruh para tokoh-tokohnya yang difigurkan, yang jadi panutan, yang diimamkan itu ya. Suka asmuni, suka ngawur, suka sembrono, kemudian diikuti oleh rakyat kecil gitu kan, oleh pengikutnya gitu kan, oleh umat yang terbatas wawasannya ya. Kemudian timbullah itu persoalan-persoalan atau timbul itu ya sikap-sikap ya dari masyarakat yang ngawur juga itu kan, yang gampang dengan mudahnya itu menyampaikan fitnah, hinaan, hujatan, caci maki, bahkan pernyataan-pernyataan yang barbar gitu ya ke Bapak Presiden kita gitu. Ya, ini ya apakah ini sebab atau mereka itu terpengaruh atau karena mengikuti ya apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokohnya. Apakah ini karena rezimnya itu yang ngawur, yang sembrono itu ya. Nah, saya kira dalam hal ini ya monggo ya untuk menilai ya bahwa adanya kesemrawutan pada hari ini nih ya, adanya kegaduhan pada hari ini nih ya, pada saat ini ya, adanya semacam apa ya, kalau dibilang kekacauan itu yang di sana ya, yang di Jakarta sajalah, kalau di daerah adem-adem saja ya. Ya itu sebab apa gitu kan, silahkan ya saudara-saudaraku untuk menilai sendiri itu monggo ya.
ini adil ya, kalau kita dalam meneliti, dalam memandang dan menyimpulkan sesuatu itu jangan satu sisi saja. Kalau satu sisi saja nanti lagi-lagi gitu ya, iya pemerintah yang salah, lagi-lagi gitu kan Pak Jokowi yang salah. Aduh, nggak ada benernya, Masya Allah. Padahal ya, ya sesalah-salahnya pemerintah juga insya Allah ada benernya. Seburuk-buruknya Pak Jokowi juga itu pastilah ada kebaikannya, bahkan banyak lah sudah ya kebaikan yang kita sudah rasakan daripada semangatnya beliau itu kerja-kerja membangun untuk masyarakatnya. Saya sudah merasakan itu ya, sudah merasakan, bukan kemudian merasakan aliran uang, bukan ya, atau namanya itu bantuan yang berupa materi, bukan, tetapi kebebasan juga ya yang saya syukuri untuk kita aktivitas dalam dakwah atau dalam keagamaan ataupun ya kita dalam ikhtiar berusaha, ini juga sudah kita syukuri. Dan melihat ya kedekatan Bapak Jokowi dengan masyarakatnya dan melihat sikap-sikap Pak Jokowi yang sangat sederhana gitu ya, itu juga sudah ya kita rasakan bahwa ya Allah, ini alhamdulillah saya punya pemimpin yang sesederhana ini ya, yang sangat rendah hati, yang sabar, yang tabah itu kan, yang alhamdulillah ini bisa membangun ya kesana kemari gitu ya, yang saya kira itu demi masyarakat ya, kesejahteraan masyarakat. Adapun dinilai oleh pihak-pihak tertentu atau tokoh-tokoh tertentu tuh itu salah lagi, salah lagi, salah lagi ya, karena selalu dicari kesalahannya ya. Ya susah itu kita untuk ya mendapatkan kebenarannya gitu. Kalau sisi salahnya terus gitu, kapan gitu ya ada benernya gitu. Masya Allah, Masya Allah itu ya. Jadi monggo ya, maaf juga ini untuk Pak Refli Harun ya, saya menanggapi apa yang sampean nyatakan itu dengan juga pemikiran yang apa adanya. Jadi kalau bahasa saya atau cara saya ini yang sangat ceplok ya, ceplak cupluk gitu ya, atau ada pleset-pleset ngomong yang kurang etis dan tidak bagus juga ya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Termasuk juga kepada para netizen ya, saudara-saudara sekalian ya, mohon maaf bila ada kata yang kurang sopan, kurang bagus. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.